Air kotornya ke sini, sono. Sini pun juga seperti itu, ini ke sono. Ini kondisi ikannya. Ini sangat padat tebar sekali. Nah, airnya bagaimana? Kinclong. Inilah keunggulannya sistem ras itu. Air bening, gitu. Tidak berbau, diminum pun bisa. Nah, lanjut. Ini saya akan seperti acara saya hari ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membersihkan. Pertama saya mulai dari alat-alat dulu. Saya menggunakan pompa sprayer model begini. Nah, ini banyak dijual di marketplace. Saya beli yang pakai double motor karena semprotannya lebih kencang. Harganya mungkin sekitar 500 sampai 600 ribuan. Nah, buat cuci motor bisa, buat cuci mobil bisa. Jadi ya alat multifungsi. Selain bisa untuk ngebersihin kolam, bisa nyuci mobil, bisa nyuci motornya istri. Nah, ini alatnya ini. Ini lengkap ini. Nah, ini selangnya saya tata dulu. Nah, kita persiapkan alat-alatnya. Nah, ini alatnya siap. Nah, yang kedua adalah pompa ini. Ini pompa washer 80E. Pompa washer 80E. Ini berfungsi untuk nyedot kotoran nanti kalau yang sudah habis airnya. Saya sedot. Jadi pompa ini fungsinya terakhir nanti. Sedot. Saya masukkan ke pipa ini. Nah, pipa ini. Ini ke sini pipanya. Nah, ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, pipa ini akhirnya ke sini. Nah, ini masuk ke kolam azolla. Jadi kotoran ikan dedeknya yang terakhir itu tidak dibuang. Jadi dimanfaatkan sebagai pupuk alami azolla. Juga pupuk tanaman cabai. Nah itu azolla. Ini untuk yang terakhir. Nah, sekarang kita mulai tutorialnya. Nah, pertama-tama saya hidupkan pompanya ini dulu. Nah, ini pompa, ini adaptornya. Nah, ini kita buka dulu. Ini apa ini? Nah, ini filter biologi seperti yang kemarin. Saya hidupkan dulu. Astagfirullah. Sorry. Nah, kita pastikan soket-soketnya ini kencang semua. Pompa ini cukup tahan. Pernah sampai kecemplung, kerendam air, tidak apa-apa, masih kuat. Nah, ini saya colokkan dulu. Nah, ini kan. Nah, pompa sudah ready. Sekarang saya menuju ke. Nah, ini. Nah, tuh kotorannya tuh. Nah, iya kan? Nah, kemarin kan sudah saya upload di YouTube, belum saya kuras. Nah, ini. Nah, caranya ini kan otomatis air dalam chamber ini kan lebih rendah daripada posisi ini, ya kan? Nah, ini caranya. Air yang dari sini, ini saya matiin semua. Jadi air yang dari kolam ini saya matiin. Nah, saya matiin. 2, 3, itu sudah 4, 5. Nah, otomatis air dari kolam tidak akan kembali ke tabak penampungan. Pre-filter pertama ini sudah semua oke, sudah 6, tutup. Kita kembali lagi. Artinya air dari kolam sudah tidak kembali ke sini. Jadi kita akan menghabiskan air yang di sini. Nah, kembali lagi ini kan lah seperti itu kan. Nah, ini caranya kita menghabiskan air yang di sini. Nah, caranya bagaimana? Saya tarik dulu pelampungnya supaya pompanya hidup terus. Nah, oke. Seperti itu kan. Sekarang kita mulai. Saya buka pompanya. Nah, pakai paling kenceng. Nah, seperti ini. Nah, caranya begini. Nah, ini saya semprot ini. Oh, gitu. Nah, ini sampai habis air ini.
Mungkin kita memakan waktu sekitar ya 3 menit, 4 menit, 5 menit lah. Nah itu ya. Ini kan loh, airnya kan kenceng semua keluar. Ini kan buntu kena kotoran-kotoran yang halus-halus itu kan. Nah, ini kita habisin. Nah, akhirnya air ini sampai habis nanti ini. Dan kalau memakai pompa ini, sprayer ini nggak boros air karena dia cuma 12 liter per menit. Nah, dengan tekanannya segini kencengnya. Nah, gitu. Nah, ini caranya seperti ini terus sampai habis. Ambil sampingnya dibersihin. Nah, pinggir-pinggir ini dibersihin, gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, dibersihin. Nah, ini tuh. Ini tuh. Nah. Jadi kita jadi petani ikan nggak perlu kotor-kotor, nggak perlu nyemplung kolam, nggak perlu apa gitu kan. Nah, petani berdasi ini. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini artinya kan airnya kan ditarik lagi dibalikin ke kolam, gitu kan. Nah, ini kan ditarik lagi dibalikin ke kolam. Nah, itu lagi loh. Ini terus. Ini mau. Nah, tuh bersihin. Ya, kembali lagi. Nah, inilah hasilnya. Air sudah habis, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti level air sudah sama, berarti kan terbuang. Jadi kira-kira kalau seukuran seperti ini kurang lebih sekitar 800-900 liter air kita sedot, airnya tetap kita kembalikan ke kolam. Artinya kan tidak banyak air yang terbuang. Nah, jadi ini tinggal sisa air yang dedek-dedek sekali gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini paling ini kalau dihitung sekitar nggak sampai 200 liter air seperti ini. Nah, ini baru saya sedot menggunakan pompa ini. Nah, saya sedot menggunakan pompa ini. Airnya tidak saya buang, saya masukkan pipa ini, saya dorong untuk dibuang seperti yang awal tadi ke kolam-kolam azolla lewat keran ini. Keran itu yang kecil itu, gitu. Nah, itu tuh yang kecil itu keran ini sama kolam yang itu. Nah, kita lihat. Ini azolla saya. Nah, ini sebagai pakanan tambahan. Ini dari kolam terpal 3 meter. Jadi air limbah ikan ditaruh di sini buat budidaya azolla. Airnya pun bisa digunakan lagi nanti. Karena bening akhirnya. Saya ukur amoniaknya habis, pH-nya bagus dan lain sebagainya. Kena azolla ini. Percaya enggak? Padahal kotorannya ikan saya buang di sini. Azollanya pun bisa tiap hari dipanen nih. Dipanen. Nah, seperti itu kan. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang bagaimana caranya? Nah, ini lihat. Ini pompanya saya siapin dulu. Nah, ini penempatan pompa washer. Nih. Nah, jadi pompanya saya tetapkan di sana kan airnya tinggal sedikit tuh. Nah, ya enggak? Kan tinggal sedikit. Nah, ini kotoran ikannya banyak tuh kelihatan. Hitam-hitam. Nah. Pompanya udah siap, terus kemudian saya alirkan lewat selang ini, ke situ. Nah, masuk ke situ kan. Ya, berarti pipa tadi ke arah kolam azolla. Nah, setelah itu pompanya saya hidupkan. Nah, saya hidupkan. Tres. Nah, terus kan kesedot airnya, air kotor-kotor ini. Kita buangnya ke kolam azolla. Nah, tuh kotor itu, Pak. Saya ngebersihin ini 2 hari sekali. Tapi nggak berat, enteng saja. Tuh airnya.
Nah, itu. Asolanya aja hijau-hijau gitu kan. Tapi memang tai ikan itu, kotoran ikan itu kalau untuk pupuk. Ini cabai ya, itu cabai kering kerontang, keriting mau mati. Tiap hari saya siramin pakai airnya ini. Hidup subur, daunnya bisa hijau-hijau seperti itu. Kalau punya 10.000 pot cabai begini, sudah duit ini harusnya ini. Nah, kita tunggu. Sip. Kita tunggu ya sambil ngudut sebatang dua batang sambil ngopi. Nah, ini saya tambahkan sedikit pre-filter kalau menggunakan RFF itu ya. Ya mungkin prasarannya yang kurang punya saya ini. Air kotorannya ikan itu akan luber seperti ini. Ini radial flow filter. Vortex ya. Vortex apa RFF ini. Nah, kotorannya itu yang mengapung itu seperti ini. Jadi ini kalau nggak diambilin masuk ke sini, ya toh itu saya bikin double malah. Vortexnya ini double. Nah itu pun masih ada kotoran mengapung di sana. Nah, ini cenderung kotoran ini kesedot ke sini. Pompa ini. Nah, inilah perbandingannya. Makanya saya memakai yang itu. Kalau ini khusus kolam indukan. Ada 9 kolam ukuran diameter 2 fiber. Sama pakai SLO, cuman filternya masih pre-filternya masih pakai Vortex 2 biji. Ini pompanya naik ke sini. Jaring nelayan isinya itu jaring nelayan campur tutup botol. Layang ini yang kelihatan gemblutuk airnya itu Kalnes biofilternya, filter biologinya. Ini saya isi kurang lebih 2 drum juga ini Kalnesnya, Kalnes K1. Ini airnya sudah mulai habis. Nah, tadi kita tinggal semprot lagi sisa-sisa kotorannya. Mari kita lihat. Oh, tuh pomanya udah ngorok. Pomanya udah ngorok. Nah, ini lihat nih. No. Ini kan? Oh, ini tiap hari kalau nggak keluar bahaya ini. Nah, ini kita semprot ini. Oh, ini saya semprot lagi. Ini pasti kesedot ini. Ini kesedot ini pasti. Semprot air dulu biar ngalir airnya. Nah, coba kita lihat yang buangan di azolanya. Belir itu airnya itu. Ini yang terakhirnya ini. Nah, inilah yang bikin penyakit itu. Ini kalau bercampur dengan air, molekulnya air jadi amonia. Nah,
Sudah mati-mati aja ikan. Penyakit lah, yang bibir sumbing lah, yang bibir katarak lah gitu. Sisik copot, kutuan, jamuran, kudisan, ikannya jadi seperti itu. Nah ini kan versi murahnya gitu. Tapi lambat laun nanti kalau kapasitas kolam semakin besar, ya mau tak mau pasti saya harus beli RDF made in Helmai. Di Palembang ada resellernya. Wah ini mudah-mudahan panen tembus 2 ton nih. 2 ton ku beli nanti RDF sampean itu. Jadi air begini ini nggak saya buang, ini saya manfaatkan. Meskipun di sebelah kolam ini ada kambang seperti ini, sayang-sayang buat azola, cepet kali.